Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bersama teman-teman sebuah informasi dirilis oleh website nu.nl maksudnya, dengan judul What je moet weten voordat je voor de lol een commerciële DNA-test doet. Apa yang harus kamu ketahui sebelum kamu melakukan tes DNA? Artinya di sini untuk have fun aja. Het klinkt leuk, een DNA-test doen om te kijken uit welke land je voorouders komen. Ya, kedengarannya menarik untuk melakukan tes DNA sehingga kita mengetahui dari mana kita berasal, dari mana leluhur kita berasal. Maar de test roepen ook vragen op over betrouwbaarheid en privacy. Tapi tes ini juga membawa pertanyaan tentang sejauh mana ini bisa dipercaya dan privacy. Dus alleen met een goede reden. Apakah mereka melakukan ini benar-benar untuk tujuan baik? Zeggen deskundigen tegen nu.nl, kata seorang ahli kepada website ini, nu.nl. Je kunt er bijna niet meer omheen. Influencers die een DNA-test hebben gedaan en daarvan de uitslag delen op sosiale media. Anda hampir tidak bisa mengabaikannya lagi. Para influencers, seperti di Indonesia ya, para influencers mereka melakukan tes DNA ini dan membagikan hasil DNA-nya di sosial media. Dan banyak dari mereka melakukannya karena dibayar untuk promosi juga. De test zijn al verkrijgbaar vanaf €70. Tes ini bisa dilakukan mulai dari harga €70. Achter de test zitten vaak grote bedrijven. Di belakang tes ini adalah perusahaan-perusahaan besar, zoals het Amerikaanse Ancestry of het Israëlische MyHeritage. Nah, salah satunya ini perusahaan Israel ini, Amerikaanse Ancestry of het Israëlische MyHeritage. Ancestry have worldwide the meest tests verkocht. DNA Ancestry ini adalah yang paling laris di seluruh dunia. Ini adalah salah satu produk dari lab ini, dari beberapa produk yang lain. Banyak produknya, tapi yang paling laris ya penyelidikan tentang leluhur ini. Maar MyHeritage levert over het algemeen meer Nederlandse matches op. Tapi perusahaan Israel tadi paling banyak diminati oleh orang-orang Belanda. Grofweg zijn er 3 belangrijke soorten tests te onderscheiden: afkomst, verwantschap en kans op ziektes. Ada 3 tes utama yang dapat dibedakan, yaitu tes asal-usul, yaitu afkomst, kemudian tentang hubungan kekerabatan, verwantschap, dan kans op ziektes, kans penyakit. Volgens Mark en Van Mil, universitair hoofddocent biomedisch wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en onderzoeken bij het UMC. UMC ini adalah Universiteit Medisch Centrum Utrecht. Hangt de betrouwbaarheid af van het soort test dat er wordt gedaan. Menurut Mark Van Mil, profesor ilmu biomedis di Universitas Utrecht, dan juga dia seorang peneliti di UMC Utrecht. Keandalan dari tes ini adalah tergantung dari jenis tes yang dilakukan. Kemudian uitspraken zijn niet altijd betrouwbaar. Hasil tidak selalu dapat dipercaya. Waar de DNA-test op het gebied van verwantschap behoorlijk betrouwbaar zijn ze dat niet op het gebied van afkomst en kans op ziektes. Tes DNA kekerabatan itu cukup bisa diandalkan. Ya, dalam hal ini autosomal ya. Autosomal itu cukup bisa diandalkan karena mendeteksi kerabat dekat ya, paling sampai 5-7 generasi, karena kandungan DNA yang kita warisi dari leluhur yang sudah 5-6 generasi ke atas tuh udah makin sedikit, cuma 0,3%. Jadi validitas untuk yang ke atas-atas susah diandalkan. Mengenai asal-usul leluhur itu juga tidak bisa diandalkan. Juga potensi penyakit itu juga kurang bisa diandalkan. Itu menurut Van Mil, Volgens Van Mil. Van Mil itu siapa? Mark Van Mil ini adalah hoofddocent biomedisch wetenschappen, kepala dosen ilmu biomedis di Universitas Utrecht. Ini bukan orang sembarangan yang bicara ini. Ini bukan karena tes itu sendiri yang kurang bisa diandalkan, tapi bagaimana perusahaan itu menyimpulkan hasil tes itulah.
Itu masalahnya. Medische tests vertellen of je een verhoogd risico hebt op veel voorkomende ziektes op basis van DNA. Tes medis memberitahu Anda jika Anda kans tinggi penyakit umum berdasarkan tes DNA Anda. Zo kan iemand bijvoorbeeld een verhoogde kans op longkanker hebben. Misalnya seseorang mungkin memiliki peningkatan kans kanker paru-paru. Daarmee weken de bedrijven de suggestie dat DNA hier doorslaggevend in is. Dalam melakukannya, perusahaan menyarankan bahwa DNA sangat menentukan dalam hal ini, terwijl niet gekeken is naar iemand levensstijl, walaupun tidak dilihat tentang gaya hidup orang itu, bijvoorbeeld of iemand rookt, apakah orang itu perokok, zegt de onderzoeker, kata salah seorang peneliti. Ook op het gebied van afkomst zijn er vraagtekens te plaatsen bij de uitspraken die de bedrijven doen. Juga di bidang asal-usul, ancestry tadi, ada pertanyaan-pertanyaan besar di sana terhadap hasil dari yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Zo wordt er bijvoorbeeld wel eens gezegd dat je 25% Grieks of Italiaans bent. Misalnya kadang-kadang dikatakan bahwa Anda adalah 25% Yunani atau Italiaan. Maar de test kunnen helemaal niet aangeven waar je DNA vandaan komt. Tapi tes tidak dapat menunjukkan sama sekali dari mana DNA Anda berasal. Alleen waar je DNA eerder ook al eens is gevonden, hanya di mana DNA Anda telah ditemukan sebelumnya. Ya, jadi kalau ada orang yang kebetulan sudah melakukan tes dan ada kesamaan kemiripan dengan Anda, misalnya Anda di Indonesia melakukan tes, kemudian ada orang di Vietnam juga melakukan tes dan ternyata ada kemiripan, kesamaan leluhur kayak atau apa, nanti Anda dikatakan bahwa Anda ada keturunan Vietnam, seperti itu. Kemudian kekhawatiran tentang apa yang terjadi pada data DNA Anda. Zorgen over wat met de data gebeurt. Naast betrouwbaarheid zijn er ook bezwaren op het gebied van privacy. Di samping kekhawatiran tentang kepercayaan terhadap hasil dari DNA Anda, juga kekhawatiran tentang data DNA Anda yang sudah tersimpan di laboratorium itu. Bagaimana dengan privasinya? Zegt Marike van Doren, vice-voorzitter van de Vereniging Klinische Genetica Nederland, wakil presiden Asosiasi Genetica Klinis Belanda. Dia mengatakan Europese DNA-bedrijven moeten zich aan de AVG houden en consumenten informeren over wat met hun data gebeurt. Jadi perusahaan DNA Eropa harus mematuhi peraturan perlindungan data umum dan memberitahu konsumen tentang apa yang terjadi pada data mereka. Maar over de Europese grens is er minder toezicht te controlen. Tapi ini cuma berlaku di Eropa. Di luar Eropa ya pengawasan dan kontrol tentang ini, tentang data DNA Anda ya tidak ketat seperti di Eropa. Minder toezicht. Daarnaast verkopen DNA-bedrijven de data soms door. Nah, selain itu kadang-kadang perusahaan DNA itu juga menjual data DNA. Als de mensen daar toestemming voor geven, dan is dat prima. Ya, kalau orang-orang memberikan izin untuk datanya dijual. Maar ik betwijfel of ze daar wel voldoende over worden geïnformeerd en ook begrijpen wat dat precies inhoudt. Ya, kadang-kadang disclaimernya itu tulisannya kecil-kecil. Jadi kadang-kadang orang-orang itu kan nggak membaca keseluruhannya ya. Pokoknya asal centang aja. Di situ ada kandungan kata-kata yang Anda memberikan izin kepada laboratorium itu untuk menjual data Anda kepada pihak ketiga. Ook de Consumentenbond concludeerde eerder dat 4 grote DNA-bedrijven slordig omgaan met privacy. Organisasi konsumen ya. Itu menyimpulkan ada 4 perusahaan besar laboratorium DNA yang telah berlaku ceroboh terhadap privasi pelanggannya. Outcomes om je biologische familie te vinden. Hasil untuk menemukan keluarga biologis Anda. Toch kunnen ze de test ook een enorme uitkomst zijn, zegt de familiedetective. Namun tes DNA ini juga bisa memberikan hasil yang besar sekali. Zij helpt al 30 jaar mensen met de zoektocht naar hun biologische grootvaders. Jadi detektif ini yaitu L. Slice itu telah banyak membantu orang-orang. Vroeger konden we deze personen alleen vinden als je bijvoorbeeld naam of adres had. Dulu untuk mencari orang-orang itu ya hanya bisa ditemukan jika terdaftar nama dan alamatnya. Since 2014
werk ik met de DNA en zetten we onze cliënten in verschillende internasionale databank. Sejak 2014, Health Slice ini telah bekerja dengan DNA dan dia menempatkan banyak sampel-sampel kliennya di beberapa database internasional. Volgens Slice komt het vaak voor dat mensen via zo'n DNA-test hun biologische familie vinden. Menurut Slice, sering sekali orang-orang ini bisa menemukan keluarganya dengan cara melakukan tes DNA ini, DNA autosomal ya maksud saya. Ze noemt het daarom een uitkomst. Dia menganggap DNA tes autosomal ini sebagai sebuah anugerah. Je moet altijd maar afwachten of iemand uit jouw familie ook zo'n tes heeft gedaan. Jadi kamu tinggal menunggu aja kalau misalnya ada salah seorang dari anggota keluarga kamu di mana itu juga melakukan tes itu. Jadi nanti akan ketemu kan di database-nya ketersambungan kekeluargaan dengan dia. Want anders valt niet te vergelijken. Kalau nggak begitu ya nggak akan bisa ketemu. Jadi di sini kan titik krusialnya kan sampel pembanding. Maar ook heel veel mensen is dit een geweldige oplossing. Bagi banyak orang ini adalah sebuah solusi yang sangat bagus. Vooral als je geen enkel aanknopingpunt hebt. Terutama jika Anda tidak memiliki petunjuk apapun. Jadi begitu. Kesimpulannya adalah yang pertama apa yang mereka sampaikan ini dari pakar DNA luar negeri, juga dari pelaku tes DNA, utamanya detektif keluarga tadi. Tes DNA ini memang bermanfaat, tetapi lebih kepada kekerabatan dekat DNA autosomal ya tadi, dan itu memerlukan sampel pembanding. Jadi kalau tidak ada sampel pembanding ya dia tidak bisa menemukan keluarganya. Nah ini yang keluarga dekat. Bayangkan dengan keluarga yang jauh yang sampai ribuan tahun tanpa sampel pembanding. Jadi omong kosong kalau mereka mengatakan bisa menemukan keluarga jauh yang sudah ribuan tahun tanpa ada sampel pembanding. Apalagi kalau sampel pembandingnya itu sudah nggak ada, kemudian haplogrup pembandingnya itu hanya berdasarkan analisa atau ramalan belaka, seperti mitos haplogrup Ibrahimi yang saya kupas di beberapa konten saya sebelumnya. Nabi Ibrahim tidak pernah diambil sampel DNA-nya. Kemudian turun-temurun sampai kepada Sayyidina Ali tidak pernah diambil sampel DNA-nya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka semua tidak pernah diambil sampel DNA-nya. Tetapi diambil kesimpulan DNA Nabi Ismail adalah L859. DNA Sayyidina Ali adalah FGC 10500. Ini semua adalah hasil dari analisa belaka, bukan dari pembuktian saintifik. Maksudnya tidak dari sampel Sayyidina Ali sendiri, tidak, tetapi hasil analisa aja, rekaan. Kemudian kita di sini ribut karena kita terpaku pada FGC 10500. Apabila tidak match dengan FGC 10500 maka dikecam palsu. Ya, kita ribut tentang itu. Ya, lucu juga ya. Oke, saya kira itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.